Sejauh ini, cukup sering saya menerima keluhan dari banyak orang yang merasa mertuanya terlalu kejam. Saking kejamnya, sang mertua ini sampai berusaha untuk memisahkan rumah tangga anaknya sendiri. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sejauh ini, cukup sering saya menerima keluhan dari banyak orang yang merasa mertuanya terlalu kejam. Saking kejamnya, sang mertua ini sampai berusaha untuk memisahkan rumah tangga anaknya sendiri. Jadi keluhan yang saya terima kurang lebihnya adalah bahwa rumah tangga orang ini dirusak oleh mertua sendiri, bahwa mertuanya menyuruh sang anak untuk bercerai saja, dan anaknya terlalu menurut, terlalu terpengaruh sehingga percaya pada omongan mertua tadi. Sebagian dari Anda, terutama yang sudah berumah tangga, pasti pernah mendengar kasus semacam ini, atau mungkin pernah mengalami sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan mertua ingin memisahkan pernikahan anaknya? Bahkan sampai mengusir menantunya dari rumah segala. Kasus-kasus semacam ini seringnya tidak sehitam putih yang kita pikirkan. Dan bisa dikatakan inilah salah satu resiko bila kita tinggal bersama satu atap dengan mertua. Pada dasarnya, dalam satu rumah tangga itu hanya ada dua orang, suami dan istri. Orang lain selain dua orang ini seharusnya tidak berhak untuk turut campur. Idealnya seperti itu. Tetapi kadang ketika istri ada masalah, ia mengadu pada ibunya. Atau ketika suami ada masalah, ia mengadu pada orang tuanya. Sehingga orang tua pun perlahan jadi kurang menyukai menantunya sendiri, karena berpikir bahwa anaknya disakiti. Jadi soal kenapa mertua Anda menjadi begitu benci terhadap Anda, salah satunya adalah karena pasangan Anda sendiri tidak pernah bercerita yang baik-baik tentang Anda. Hanya bercerita soal masalah dan keluh kesah saja. Orang tua manapun pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan ketika orang tua berpikir bahwa Anda menyakiti anaknya, ya pasti dia akan bereaksi negatif atas situasi tersebut. Sehingga kurang tepat bila kita lantas mengira bahwa si mertua ini kejam, sedangkan pasangan kita terlalu menurut. Karena pasangan kita seharusnya juga punya pandangan dan pendirian sendiri. Andai kata hubungan kita dengan pasangan cukup solid, mau dihasut dan dipengaruhi macam apapun, pasti tidak akan mempan. Dari awal, akan lebih bijak bila seorang suami berkeluh kesah pada orang tua istrinya, bukan pada orang tuanya sendiri. Demikian sebaliknya, seorang istri pun baiknya berkeluh kesah pada orang tua suaminya, bukan pada orang tuanya sendiri. Karena kalau mengadu pada ibu sendiri, apalagi masih tinggal serumah, ya ibu Anda pasti akan berakhir membenci pasangan Anda ini, karena pikirnya Anda disakiti. Kalaupun misalnya Anda berhadapan dengan satu situasi di mana mertua bersikap terlalu ikut campur, paling tidak tenangkan diri dulu. Pastikan Anda seia sekata dengan pasangan Anda. Tetap jaga perasaan pasangan Anda ini. Selain itu, tidak perlu terlalu memasukkan kritik dalam hati dan tetaplah bersikap santun terhadap mertua. Kuncinya tetap terletak pada kekompakan Anda berdua sebagai suami istri. Bila suatu ketika terjadi perselisihan, tidak bisa kita sekedar menyalahkan mertua sebagai penjahatnya. Sebab bagaimanapun yang berkomitmen rumah tangga dengan Anda adalah pasangan Anda sendiri. Tidak seharusnya ia termakan hasutan, tidak peduli dari mana datangnya hasutan itu. Seharusnya pasangan kita bisa menjadi penengah, bisa memupuk rasa percaya mertua terhadap Anda, bisa meyakinkan orang tuanya bahwa memang adalah pasangan terbaik untuk dia. Bukan sebaliknya, malah menjelek-jelekan Anda di depan mertua. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang mengapa ada mertua yang sampai tega memisahkan rumah tangga anaknya sendiri. Semoga menjadikan wawasan dan pertimbangan tersendiri bagi Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan salam Rahayu.